Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. Selamat sore Mitra Pesona. Anda masih bersama kami di 92,1 FM Radio Pesona, selalu ada untuk Anda. Dan kali ini kita ada di sajian perdana episode dari Rumpun Padi ya. Episode pertama, Rumpun Padi, rumpi untuk pangan, pertanian dan perikanan Indonesia. Nah, kali ini kita akan bahas tentang regenerasi petani. Ada dua narasumber yang luar biasa dari Dispaperkan Kabupaten Wonosobo. Ini yang pertama ada Bapak Hozinul Asror SP, selaku penyuluh pertanian ahli pertama. Saya sapa dulu. Selamat sore Pak Asror atau Pak Hozinul, saya menyapanya nih. Pak Asror, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar Pak Asror sore hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya. Selain Pak Asror juga ada Pak Kaswan SP selaku penyuluh pertanian ahli Madya dari Dispaperkan Kabupaten Wonosobo. Selamat sore Pak Kaswan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Semangat gitu ya Pak ya. Dan Mitra Pesona, kita akan bahas tentang regenerasi petani gitu ya. Yang pasti hari ini kita akan membahas di episode dari Rumpun Padi pertama ini di Radio Pesona tentang menumbuhkan minat generasi muda di sektor pertanian sebagai upaya regenerasi petani. Mungkin ini lebih kayak memunculkan petani milenial gitu ya. Nah, sektor pertanian secara umum ini menghadapi 3 permasalahan besar. Yang pertama itu ada permasalahan sumber daya alam, kemudian yang kedua ada sumber daya manusia, dan masalah bidang ekonomi. Pada masalah sumber daya alam ini bisa dilihat adanya kerusakan alam dan juga alih fungsi lahan. Sementara pada masalah sumber daya manusia bisa kita lihat menurunnya kuantitas dan kualitas SDM petani, sehingga pertanian ditinggalkan oleh generasi muda. Dan pada bidang ekonomi bisa kita lihat posisi tawar petani lemah dan keuntungan semakin menurun. Dari ketiga permasalahan besar tersebut, masalah sumber daya manusia menjadi masalah yang kurang diperhatikan oleh petani karena dampaknya tidak langsung dirasakan dalam waktu singkat oleh masyarakat, sehingga diperlukan edukasi tentang pentingnya regenerasi petani. Nah, ini memang diperlukan pentingnya regenerasi petani. Mungkin kira-kira bisa disampaikan dulu secara garis besarnya begitu ya. Mengapa akhirnya perlu dan penting adanya edukasi tentang regenerasi petani? Sebenarnya regenerasi petani sendiri itu seperti apa sih? Oke, yeah. Saya dulu mungkin sebelum Pak Kaswan bahwa regenerasi petani itu adalah proses untuk menumbuhkan lagi petani yang ada di Kabupaten Wonosobo khususnya. Karena menurut saya dari tadi prolog yang sudah disampaikan oleh Mbak Mita bahwa ada 3 permasalahan besar di sektor pertanian, ada sumber daya alam, sumber daya manusia, dan di bidang ekonomi. Dari ketiga masalah tersebut mungkin yang lebih banyak diperhatikan oleh petani dan umumnya juga kita masyarakat adalah sumber daya alam. Itu karena langsung terasa akibatnya ngaten. Jadi dengan menurunnya kesuburan maka otomatis produksi pertanian juga menurun. Tapi untuk masalah sumber daya manusia itu jarang sekali diperhatikan, walaupun mungkin sebagian dari petani ada juga yang mulai merasakan, tapi itu dianggap tidak masih lebih kalah penting dibanding masalah-masalah yang lain seperti itu. Kemudian menurut saya juga 3 masalah ini juga sebetulnya saling berkaitan, karena sumber daya alam yang menurun, kemudian tekanan di bidang ekonomi, maka secara otomatis juga menyebabkan masalah juga di sumber daya manusia yang mengakibatkan pertanian itu menjadi sesuatu atau menjadi sebuah sektor yang tidak menarik bagi generasi muda, sehingga ya menurut saya memang yang menjadikan itu ditinggalkan oleh generasi muda karena pertanian itu tidak menjadi sesuatu yang menjanjikan. Nah, itu yang menjadi PR kita bersama, bagaimana agar sektor pertanian itu mempunyai daya tarik lagi bagi generasi muda. Seperti itu.
Oke, artinya ini bagaimana menumbuhkan apa ya, kayak daya tarik gitu ya Betul, untuk ya. generasi muda untuk mau menerjuni bidang pertanian gitu, apalagi di petani muda. Nah, ini tadi ada 3 faktor, SDA, SDM dan juga ekonomi. Kalau misalnya sumber daya alamnya melimpah juga nih, apakah ini juga berpengaruh dengan adanya dan banyaknya SDM gitu? Ya, menurut saya kalau sumber daya alam kita masih dijaga, maka secara otomatis juga berpengaruh terhadap produksi pertanian. Dengan produksi pertanian yang banyak, maka secara ekonomi juga ada lebih baik secara ekonomi. Makanya generasi muda pasti akan tertarik kalau ke arah situ. Sehingga sumber daya alam menurut saya tetap berpengaruh terhadap minat generasi muda untuk terjun ke pertanian. Baik, nah mengenai sumber daya alam, nah di kondisi di Wonosobo sendiri gitu ya, dengan daerah yang pegunungan sepertinya ini cocok untuk bercocok tanam begitu, seperti apa sih Pak Asror? Pak Kaswan aja ini yang sumber daya alam, monggo. Terima kasih Mbak Mita. Sumber daya alam di Wonosobo ini sangat-sangat komplit dan sangat-sangat melimpah. Kalau kita lihat Wonosobo ini dari selatan Wadas Lintang sampai ke utara Dieng, dari timur Kepil, Kertek sampai ke Sukoharjo, Watu Malang, semua komplit. Kita mau berusaha tani apapun bisa. Nah, tinggal bagaimana sumber daya alam ini kita manfaatkan secara maksimal. Sumber daya alam yang ada di Wonosobo, misalnya sumber daya alam air, kita sangat melimpah. Kemudian lahan begitu suburnya karena berada di lereng Gunung Sindoro Sumbing. Namun demikian bukan berarti dengan sumber daya alam yang melimpah ini tidak ada tantangannya. Daerah yang subur perlu dikelola dengan baik sehingga kesuburannya itu tidak menurun. Di Wonosobo ini pertanian khususnya komoditas hortikultura dan sayuran sangat-sangat melimpah dan merupakan boleh dikatakan satu ikon. Karena misalnya kentang di Wonosobo ini sudah merupakan suatu komoditas yang menjadi unggulan bahkan di tingkat nasional. Kalau kita mau bersaing dengan daerah lain, Wonosobo mempunyai keunggulan yang sangat nyata. Namun demikian akhir-akhir ini produktivitasnya juga menurun. Hal ini karena pola pertanian yang ada di kita kurang memperhatikan kaedah-kaedah kelestarian lingkungan hidup atau kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Nah, hubungannya dengan para generasi muda, rekan-rekan kita, para petani kita, mungkin banyak yang sudah kenal dengan saya. Kebetulan saya juga sebagai seorang petani. Saya dimanapun bertugas, saya di situ bertani, termasuk di daerah Kejajar, Garung dan lain sebagainya. Saya menghimbau pada generasi muda kita, mari kita lihat potensi kita. Mari kita lihat potensi sumber daya alam kita di sekitar kita. Bertani zaman sekarang pola pikirnya harus berbeda dengan para pendahulu kita, para orang-orang tua kita. Kalau dahulu siapa yang luas lahannya luas, pemilikan lahannya luas, maka dia akan menjadi petani yang lebih unggul. Sekarang lain lagi. Sekarang siapa petani yang mampu memanfaatkan sumber daya alam sekecil apapun. Kalau kita melihat tanah, lihatlah tanah itu adalah sumber daya yang mampu untuk sebagai tempat lahan usaha. Generasi muda kita ke depan harus berpikir segala sesuatu yang ada di sekitar kita adalah merupakan sumber lahan tempat kita berbisnis. Saya kira itu pola pikir yang perlu diterapkan, yang perlu kita gaungkan, yang perlu kita motivasikan kepada seluruh petani yang ada di Wonosobo, terutama para petani-petani milenial yang sekarang sudah mulai bermunculan di mana-mana. Generasi muda jangan pernah melihat bertani adalah alternatif terakhir ketika usaha lain sudah sulit atau agak sulit mencari lahan usaha lain. Tapi jadikanlah sumber daya yang ada di sekitar kita merupakan prioritas yang akan kita gunakan sebagai lahan bisnis kita, apapun itu bisnisnya. Tentu rekan-rekan para generasi muda di sekitar kota, di pedesaan melihat sumber daya alam ini yang paling memungkinkan kita untuk berbisnis adalah berbisnis pertanian,
terutama pertanian yang bersifat integrated farming atau pertanian terpadu. Demikian kira-kira Mbak Vita. Oke, wah ini sudah dijelaskan sama Pak Kaswan bahwa di Wonosobo ini sumber daya alamnya melimpah gitu ya Pak ya. Mulai dari Kejajar, Kepil, ujung sana tuh punya potensi tersendiri. Misalnya ini Kali Kajar kemarin juga bisa menjadi lumbung food estate, lokasi food estate juga. Kemudian juga di Sukoharjo, Leksono ini ada salak, di Kejajar ada kentang gitu ya. Jadi memang banyak sekali potensi sumber daya alam yang ada di Wonosobo. Jadi sayang sebenarnya kalau tidak dimanfaatkan. Nah, terkait sumber daya alam yang melimpah di Wonosobo, bagaimana jumlah atau mungkin SDM petani nih Pak Asror, SDM petani mengingat sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusianya seperti apa nih di Wonosobo? Oke. Ini saya tidak punya datanya untuk di Wonosobo Mbak, saya secara umum saja. Secara umum insya Allah di Wonosobo hampir sama. Jadi saya melihat di datanya statistik pertanian, sensus pertanian membandingkan sensus pertanian 2003 dan 2013 karena ini dilaksanakan 10 tahun sekali. Nah ini yang terbaru belum ada, mungkin nanti di 2023 karena 10 tahun sekali. Di kondisi rumah tangga petani ini terjadi penurunan yang drastis menurut saya di 10 tahun itu. Yang cenderung lebih stabil itu saya melihat datanya ini di sektor perikanan dan kehutanan. Kalau perikanan dan kehutanan itu penurunannya tidak terlalu drastis sekali. Itu di jumlah rumah tangganya. Kemudian juga melihat di umur atau usia kelompok umurnya. Ini juga petani kita terbanyak itu di usia 45 sampai 54 tahun. Dengan jumlah rumah tangga yang semakin menurun, kemudian usia juga sudah semakin sepuh, maka secara otomatis juga kualitas dan kuantitasnya menurun juga seperti itu. Kemudian juga saya kalau melihat di datanya Bappenas, ini menurut Bank Dunia ini ada penurunan angkatan kerja di bidang pertanian. Di tahun 1990 itu 55,5% angkatan kerja di bidang pertanian. Kemudian di tahun 2019 itu di angka 28,5%. Artinya selama 90 sampai 2019 itu penurunannya sangat banyak sekali Ini menurut Bappenas kalau kondisi tren penurunan ini terus dibiarkan, artinya tanpa ada upaya kita untuk regenerasi petani, maka di tahun 2063 atau 41 tahun lagi, maka ini bahasa ekstrimnya Indonesia akan kehilangan profesi petani. Jadi ini merupakan masalah yang menurut saya kalau tidak ada mulai dari sekarang tidak kita pikirkan akan ada dampaknya bagi pertanian. Baik, nah permasalahan sumber daya manusia di sektor pertanian sendiri itu apa saja nih? Di sumber daya manusia untuk di masalahnya adalah seperti saya sebutkan tadi ada penurunan di kuantitas dan kualitas Jadi artinya jumlah petani, rumah tangga petani juga tadi saya berdasarkan data sensus pertanian itu juga ada penurunan. Kemudian secara kualitas juga ada penurunan karena yang bertani sebagian besar itu adalah usia-usia yang sudah sepuh. Sementara generasi-generasi muda atau angkatan kerja yang muda itu justru lebih senang bekerja di sektor yang lain, bukan di sektor pertanian. Yang secara keseluruhan mengakibatkan pertanian itu tidak punya daya tarik yang akhirnya ditinggalkan oleh generasi muda. Kurang lebih seperti itu Mbak Vita. Baik, nah kondisi sumber daya manusia sendiri di sektor pertanian saat ini seperti apa? Di sektor pertanian kondisi generasi muda kalau secara kasat mata Mbak, bisa kita lihat di kelompok petani yang ada di Kabupaten Wonosobo itu biasanya anggotanya yang generasi muda hanya sedikit sekali. Itu pun masih bisa tertolong, masih banyak juga generasi muda yang suka di dunia pertanian itu biasanya untuk
daerah-daerah yang sentra hortikultura. Jadi di sentra hortikultura itu pertanian masih sedikit menjanjikan dari segi ekonomi, sehingga lebih ditarik oleh generasi muda. Sementara untuk sektor-sektor yang lain seperti tanaman pangan dan juga yang lain, itu biasanya lebih cenderung tidak ada generasi mudanya. Jadi biasanya untuk Kabupaten Wonosobo itu generasi muda masih ada, tapi biasanya lebih cenderung di sektor hortikultura. Karena itu secara ekonomi lebih menjanjikan, walaupun tantangannya berat juga ya Pak Kaswan ya. Ya memang kalau kita lihat sepintas itu ya, generasi muda kita itu seolah-olah tidak begitu tertarik pada pertanian. Namun sebetulnya kalau kita lihat lebih dalam lagi, sekarang itu banyak bermunculan generasi-generasi muda, para petani muda milenial yang bergerak di bidang pertanian. Walaupun bergeraknya itu belum di bidang budidaya. Seperti contoh, misalnya berdirinya tempat minum kafe, kopi dan lain sebagainya Di pengolahan hasil, di pinggir jalan dan lain sebagainya, itu tidak ada yang sudah tua-tua, semua generasi muda. Kemudian yang bergerak di bidang integrated farming, misalnya dalam luasan lahan yang sempit, dia berusaha di bidang perikanan, diintegrasikan dengan peternakan, diintegrasikan dengan lalat BSV misalnya. Itu kebanyakan generasi muda, tidak ada atau belum saya menemukan yang sudah sepuh-sepuh itu. Dengan melihat kenyataan ini, maka bagaimana kita ke depan ini memotivasi para petani milenial ini supaya lebih tertarik. Bila perlu kita dorong mereka itu untuk masuk menjadi komunitas-komunitas usaha tani itu. Ini merupakan tugas berat bagi kita semua, terutama Komandan Penyuluh Pertanian ini Pak Khairul, ini untuk menggerakkan rekan-rekan kita yang ada di lapangan supaya ikut menggandeng tangan para petani pemula ini supaya dia lebih tertarik kepada dunia pertanian. Karena tidak ada usaha lain yang lebih menarik, yang lebih hebat dan lebih menjanjikan daripada usaha pertanian ketika kita berada di desa, gitu ya. Kita bicara desa, masih banyak lahan-lahan yang belum dimanfaatkan. Generasi muda kita masih banyak yang belum bergerak untuk memanfaatkan sejengkal tanah, melihat tanah sebagai modal dasar untuk berusaha tani atau berbisnis di bidang pertanian. Generasi muda kita sudah banyak yang bergerak, baik itu melalui komunitas atau secara sendiri-sendiri. Sekarang dalam era digitalisasi, kemudian sekarang pemasaran, penguasaan teknologi dan lain sebagainya sangat-sangat mudah, sehingga tidak ada alasan bagi generasi muda kita untuk mundur. Sehingga mari kita maju, mari kita perjuangkan bagaimana petani ini ke depan lebih banyak. Kemudian pertanian ini tidak seperti yang disinyalir oleh Bappenas, oleh Pak Asror 40 tahun lagi akan hilang. Justru 40 tahun lagi Indonesia ini akan menjadi andalan pertanian, karena bagaimanapun juga pertanian di kita merupakan satu hal yang mesti kita perjuangkan, mesti kita lestarikan, karena kita adalah merupakan sumber pangan dunia. Demikian Mbak Mita. Oke, jadi kalau menurut Bappenas ini tadi yang disampaikan Pak Asor ini mungkin 45 tahun lagi nih, kalau tidak ada upaya regenerasi. Kalau tidak ada upaya regenerasi. Bukan berarti meramal 45 tahun tidak ada, bukan. Tapi kalau tidak ada upaya regenerasi, maka tidak akan ada petani. Iya, tapi kalau Pak Kaswan sendiri optimis gitu ya Pak ya? Ya memang sangat optimis. Bahkan itu merupakan ya. pekerjaan kita, terutama ini Pak Khairul ini yang di pinggir saya. Ini harusnya ini bagaimana membuat semacam program, semacam rencana kerja yang real, yang bisa menggerakkan para penyuluh pertanian di lapangan ini supaya menggandeng para petani muda, para petani milenial mau berusaha tani. Tentunya hal ini tidak hanya cukup dengan bicara, karena pertanian itu bukan ilmu bicara, tapi ilmu real, ilmu praktek, sehingga harus mampu menggandeng mereka yang generasi muda. Karena generasi-generasi sepuh kita, para penerus kita, lama-lama kan akan pensiun juga. Sehingga yang muda-muda ini, yang usianya 20, 25, 30 ini harus kita tarik supaya mau berusaha di bidang pertanian. Demikian.
Baik, ya terima kasih. Ini Pak Kaswan dan juga Pak Asrar sudah menjelaskan. Dan mitra pesona yang mau tanya boleh silahkan ya. Langsung aja di 0823 2383 999. Dan kali ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Mas Munir Wadas di Bogoran Sapuran. Izin bertanya Pak, kalau daerah kami Wadas Bogoran Sapuran itu lahan pertaniannya luas gitu ya. Yaitu tapi generasi sekarang kurang minat di pertanian. Nah, mohon pembinaannya Pak agar pertanian di Wadas Bogoran juga bisa seperti di Kalikajar maju begitu. Dan di daerah kami mayoritas pertanian singkong Pak. Sementara harga singkong murah. Nah, ini silakan mau ditanggapi Pak Kaswan. Oke, dari siapa itu tadi? Ada Mas Munir. Pak Munir, Mas Munir ya. Mas Munir silahkan kalau ingin berkomunikasi lebih lanjut ke saya ya boleh di 081 228 45000. Bogoran itu daerahnya memang spesifik ya, Tegalan dia, kebanyakan Tegalan. Kalau saya melihat potensi di sana itu terutama peternakan. Kemudian bisa dikombinasikan dengan tanaman sayuran dataran menengah. Singkong pun sebetulnya kalau kita mau mengolah menjadi kasapa dan lain sebagainya itu mempunyai nilai ekonomi tinggi. Hanya memang singkong itu umurnya agak panjang sehingga mungkin orang melihat secara ekonomi kurang begitu menguntungkan karena sudah umur panjang, kadang-kadang harganya murah. Sehingga harus ada kombinasi usaha tani yang lebih integrated atau terintegrasi. Di sana mungkin perlu dikembangkan misalnya ternak nanti dikombinasikan dengan tanaman sayuran dataran rendah, bukan sayuran dataran tinggi, sehingga harus pemilihan komoditasnya pun harus cocok. Dan ini harus diawali oleh generasi muda, karena kalau yang sudah sepuh-sepuh itu untuk berpikir kemudian berusaha tani yang memerlukan perhitungan yang agak jelimet juga sekarang agak susah gitu ya. Sehingga monggo Mas Munir silahkan ajak rekan-rekan teman-teman generasi muda di Bogoran untuk berusaha tani yang lebih intensif, yang lebih berorientasi pada bisnis. Kita sekarang tidak bisa hanya mengandalkan asal tiru-tiru, asal berusaha, yang penting ada kegiatan, tidak bisa seperti itu. Sekarang orientasi kita adalah bagaimana setiap langkah usaha kita mendatangkan keuntungan gitu ya. Oke, jadi biasanya nih kalau tradisi kita tuh kayak latah gitu ya Pak ya. Jadi ada yang bisa memunculkan apa terus ikut-ikutan gitu. Tapi kita sebenarnya berusaha membuat apa sih sesuatu yang baru gitu ya Pak ya. Ya, mestinya petani kita itu sekarang sudah tidak zamannya lagi asal ikut-ikutan. Cara orang Wonosobo itu asing penting melu-melu, kemudian gumunan. Setelah lihat orang lain berhasil kaget. Nah, sekarang yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana langkah kita itu agar bisnis yang kita lakukan, bisnis usaha tani ini mendatangkan keuntungan. Kita jangan melihat bahwa usaha tani adalah memerlukan lahan yang luas. Sekarang tidak. Usaha tani adalah memerlukan ketekunan, keyakinan, kemudian menggunakan teknologi yang tepat. Ini yang paling penting, teknologi yang tepat. Kalau sudah salah memilih teknologi, kita akan kesulitan di dalam menjalankan usaha taninya. Sekali lagi, rekan-rekan generasi muda, para penilaian petani, tolong camkan dengan baik. Gunakan teknologi yang tepat dalam berusaha tani. Silahkan berkomunikasi dengan rekan-rekan penyuluh di lapangan sehingga bisa berdiskusi. Saya mau berusaha tani ini, teknologi apa yang pas untuk digunakan gitu. Iya, jadi biar sesuai gitu ya Pak biar ya. Sesuai dengan. Boleh menambahkan? Silakan Pak Asrar. Jadi ada satu semacam kebiasaan dari petani kita yang efeknya juga nanti minat generasi muda juga tidak tertarik ngaten. Petani kita di akhir-akhir ini itu biasanya lebih cenderung tertarik untuk fokus di budidayanya. Jadi bagaimana caranya nanam agar hasilnya baik. Padahal sektor pertanian itu terdiri dari beberapa subsektor, dari hulu sampai hilir, dari penyediaan sarana produksi sampai ke pemasaran. Kalau menurut saya generasi muda untuk bisa tertarik ke pertanian
kalau langsung kita arahkan ke budidaya, biasanya itu tidak tertarik. Generasi muda untuk mencangkul, untuk terus bertanam, bawa lemi dan lain sebagainya ya, biasanya itu tidak tertarik. Tapi untuk masuk ke dunia pertanian sebagai pintu gerbangnya, menurut saya kita masuk di subsektor off-farm-nya atau bukan di budidayanya, yaitu masuk di sarana produksinya ataupun di pemasarannya ataupun pengolahan hasil. Jadi saran saya ke Mas Munir yang ada di Bogoran, untuk generasi muda di sana potensi singkong ngaten nggih dengan harga murah. Bagaimana caranya agar singkong itu bisa berubah bentuk atau ada pengolahan hasil di situ. Itu menjadi peluang generasi muda untuk masuk ke sektor pertanian, karena jangan sampai orang Wonosobo sentra singkong kemudian plesir ke Banyumas atau Sokaraja, kemudian di Sokaraja oleh-olehnya belinya geduk, padahal geduknya itu singkongnya itu dari Wonosobo. Berarti singkong dari Wonosobo diolah ke Banyumas, kembali lagi ke Wonosobo, udah mahal gitu. Udah mahal lagi. Nah, ini peluang yang harusnya dimanfaatkan. Jadi menurut saya generasi muda untuk masuk ke pertanian, menurut saya jangan langsung ke subsektor budidayanya, tapi mulai dari pengolahan hasil, pemasaran, ataupun di sarana produksinya, karena yaitu menjadi sektor yang pintu masuk untuk tertarik ke pertanian. Tapi jangan lupa ketika sudah tertarik ke pertanian, tetap juga kita arahkan harus tahu proses budidayanya. Jangan sampai nanti sudah jadi pengusaha pengusaha geduk tapi tidak tahu proses budidayanya singkong, nanti dihapusi oleh mungkin karyawan atau mitra bisnisnya. Jadi itu menjadi pintu masuk, tapi juga subsektor budidaya juga menjadi penting juga untuk diketahui oleh generasi muda. Ngaten. Jadi intinya mungkin gini Mbak, ketika sudah tahu pintu masuknya, jangan sampai hanya sampai pintu tok, tapi masuk ke dalam. Betul Pak Kaswan. Sehingga ketika kita berbisnis pengolahan hasil, pemasaran hasil, maka kita juga lebih baik bisnis di bidang budidayanya gitu. Karena tanpa budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil tidak ada gitu ya. Oke, iya, jadi memang jangan setengah-setengah lah ibaratnya lah ya Pak. Kalau udah terlanjur basah ya udah menyelam sekalian gitu. Oke, nah ini ada lagi nih Pak, ditanami cabai, serangan pateknya lama bisa tertangani. Masih dari Wadas Bogoran Sapuran. Pak Kaswan ahli cabai. Sebetulnya cabai sekarang itu yang agak menjadi masalah besar adalah penyakit kuning atau virus kuning. Kalau patek itu tidak begitu menjadi masalah sebetulnya. Masalahnya di cabai itu adalah terjadi ketika cabai itu diserang atau terserang oleh patek, itu karena biasanya dalam sistem budidayanya itu kurang memperhatikan sanitasi, kemudian kurang memperhatikan pencegahan, kurang memperhatikan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh dengan sehat. Karena penyakit patek terutama datang ketika perilaku petani kurang memperhatikan supaya tanaman itu sehat. Artinya sehat adalah tanaman itu tidak luka, tidak kekurangan unsur hara apapun, kemudian lingkungan sekitarnya juga, misalnya penyinaran matahari cukup, kemudian cara menanam, barisan, alur dan lain sebagainya itu sesuai dengan kaidah konstur tanah gitu, sehingga seperti itu. Untuk tanaman cabai sebetulnya sekarang yang paling menjadi masalah adalah virus kuning. Namun demikian virus kuning kelihatannya berangsur-angsur juga sekarang sudah mulai berkurang karena perilaku petani kebanyakan sudah mulai membaik. Jadi tidak seperti dahulu pokoknya asal semprot, asal menggunakan pestisida. Sekarang kelihatannya tidak. Petani banyak yang sudah mulai menggunakan pestisida alami, pestisida nabati, menggunakan PJPR dan lain sebagainya. Jangan lupa bahwa hama dan penyakit itu akan lebih baik apabila dilakukan pencegahan. Betul. Pencegahan itu biayanya murah
kemudian juga pencegahan itu dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya penyakit atau hama yang lain. Saya kira itu. Oke, artinya nih kalau misalnya mau tanamannya terbebas dari hama ya sebenarnya kita juga harus perawatannya yang maksimal juga gitu ya betul. Pak ya, perawatannya, kemudian kayak macem-macem lah, ini nggak asal semprot juga untuk pestisidanya gitu. Oke, semoga ini dari Wadas Bogoran Sapura sudah terjawab pertanyaannya. Kemudian juga ada lagi pertanyaan dari siapa ini nggak disebutkan namanya, Ibu Azril mungkin Ibu ini atau Azril nama anaknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, mau nanya nih ya, mau mencoba jadi petani muda. Nah untuk sekarang ini jenis bibit padi apa yang unggul, perawatannya mudah tahan lama tapi hasil panen melimpah. Nah tapi jawabannya sesaat lagi ya Ibu, nanti akan dijawab oleh Pak Kaswan atau juga Mas Asror. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pastikan tetap di sajian Rumpun Padi, rumpi tentang pertanian dan perikanan di Indonesia. Dan pastinya masih di 92,1 FM Radio Pesona, selalu ada untuk Anda. Apa itu rumpun padi? Rumpi, tapi bukan no secret ya. Rumpi untuk pangan, pertanian dan perikanan Indonesia masih membahas seputar regenerasi petani. Dan terima kasih nih yang sudah gabung di 0823 2383 999 masih ditunggu yang mau tanya nih ya, mumpung masih ada pakarnya langsung. Nah tadi ada yang bertanya nih ya, mungkin bisa dijawab nih, mau mencoba jadi petani muda, bibit harus milih bibit gitu pastinya gitu kan. Nah ini jenis bibit padi apa yang unggul, perawatannya mudah tahan lama tapi hasil panen melimpah? Silahkan langsung saja mungkin Pak Kaswan atau Pak Asror ini. Saya dulu ya. Oke. Untuk padi yang unggul tentunya produksi harus tinggi, kemudian tahan terhadap hama penyakit, terus kalau bisa umurnya juga pendek, tidak terlalu lama. Dan kebetulan di kami di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan, lebih tepatnya di Balai Benih Sariaji, jadi UPTD-nya Dispaperkan, bekerjasama juga dengan UPTD Bapeluh. Kami dengan UPTD Balai Benih Sariaji sedang mencoba uji adaptasi 5 varietas dan 6, satu pembandingnya dengan Mentikwangi. Jadi ada 6 varietas yang sedang kita uji coba adaptasinya. Yang pertama dari varietas Basmati dari India, kemudian yang kedua varietas Jasmine dari Thailand, kemudian yang ketiga varietas dari Aceh Kabir, kemudian yang keempat dari Sumatera varietas Tongkol, kemudian yang kelima varietas Japonica dari Jepang, kemudian Mentikwangi. Kami sedang uji coba dan kemarin juga sudah kami dapatkan hasilnya, dan insya Allah kalau tidak ada halangan ini rencananya akan kita rilis hasilnya besok. Jadi barangkali dari Mitra Pesona ada yang tertarik bisa hadir di Bapeluh atau Balai Pelaksana Penyuluhan. Besok hasil dari uji adaptasi 6 varietas itu akan kita rilis ke petani dan juga kepada rekan-rekan penyuluh. Jadi mana yang paling menarik dari 6 varietas itu, seperti itu Mbak. Nah ini besok akan ada uji coba nih ya. Uji adaptasi. Jadi silahkan mungkin Ibu Azril bisa datang ke Bapeluh, tadi sudah disampaikan oleh Pak Asror ya. Baik, lanjut lagi. Ada Ati di Wonosobo saja. Saya lihat anak muda saat ini hobi tanaman hias, ikan hias, dan hewan-hewan peliharaan yang bisa menghasilkan pundi-pundi. Semoga kedepannya dinas terkait di Wonosobo bisa lebih mewadahi dan mengarahkan anak-anak tersebut. Misalnya ada SMK Pertanian di Wonosobo atau semacamnya lah ya, seperti di kabupaten lain. Terima kasih. Mau ditanggapi Pak Kaswan? Terima kasih. Memang kalau kita lihat sekarang generasi muda kita sudah mulai banyak yang berusaha di bidang pertanian, walaupun masih dalam skala kecil, skala kecil. Namun dari skala kecil ini mudah-mudahan lama-lama menjadi besar dengan berpedoman pada mulai sedikit demi sedikit, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Berusaha di bidang pertanian, terutama tanaman hias,
ikan hias ataupun hewan-hewan peliharaan. Yang penting intinya adalah bahwa apa yang kita lakukan harus mendatangkan keuntungan. Berusaha tani tanaman hias tidak begitu memerlukan lahan yang luas. Syukur-syukur kalau bisa pupuk dan lain sebagainya itu dikombinasikan dengan sumber daya yang ada di sekitar kita. Saran saya kepada penanya yang sudah mulai berusaha tani di bidang pertanian, manfaatkan lahan di sekitar rumah itu. Kalau ada airnya, gunakan atau untuk berusaha tani perikanan. Bisa menggunakan bioflok, bisa menggunakan sekarang ada budi ember FK dan lain sebagainya. Kemudian kombinasikan dengan maggot, kemudian kombinasikan dengan tanaman hias yang ada di sekitar panjenengan, sehingga rumah menjadi asri dan juga mendatangkan keuntungan atau mendatangkan uang. Dengan generasi muda kita tertarik dengan bidang pertanian, maka nanti lambat laun, pelan tapi pasti generasi muda kita akan siap menyongsong pertanian era modern, pertanian yang berkelanjutan, pertanian yang terus berkesinambungan dengan generasi muda yang sekarang. Demikian, Mbak. Oke, jadi itu semoga terjawab pertanyaannya. Terima kasih ya Mbak Ati. Mungkin ada ke depan ada komunitas khusus gitu Pak untuk petani milenial atau petani muda Wonosobo gitu barangkali ya Pak ya? Sekarang sudah mulai bermunculan, Mbak. Baik saya kebetulan sering lihat atau masuk ke grup-grup di Facebook dan lain sebagainya. Saya masuk di petani sayuran Wonosobo, saya juga menjadi anggota Budi Ember FK, saya juga menjadi peminat dari komunitas bioflok dan lain sebagainya. Kebetulan saya juga melaksanakan di sekitar rumah, sehingga tidak hanya bercerita tetapi ilmunya langsung saya dapati. Monggo pada rekan-rekan muda yang berminat untuk berusaha tani di bidang pertanian, jangan melihat pertanian itu lahannya harus luas. Yang penting ada potensi kita garap dengan orientasi mendatangkan keuntungan atau orientasinya bisnis. Kita mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, mulai dari sedikit demi sedikit. Jangan ingin langsung besar, sedikit-sedikit, tetapi dengan perhitungan-perhitungan, dengan analisis yang pasti, yang jelas. Jangan terlalu banyak berspekulasi bagi yang para pemula-pemula ini. Kemudian banyak belajar, banyak bertanya, banyak mendatangi tempat-tempat usaha yang sekiranya sudah mulai jalan, sudah dapat menghasilkan, dapat penguntungan. Jangan pernah malu untuk bertanya. Jangan pernah malu untuk mempelajari usaha tani yang dilakukan oleh rekan kita. Masuklah ke dalam komunitas usaha tani yang ada di sekitar kita. Banyak sekali, baik itu lewat media massa maupun kelompok-kelompok tani, maupun kelompok-kelompok wanita tani, maupun kelompok-kelompok pengrajin atau pengolah di bidang pertanian. Itu sudah banyak di mana-mana. Demikian, Mbak. Iya. Artinya nih memang harus selalu mau belajar, mau bertanya, jangan malu gitu ya Pak ya. Mau mencoba juga nih. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mbak Wening. Ini mau tanya bagaimana memupuk harapan agar tidak mudah pupus. Bukan. Jadi ini lebih ke bagaimana memupuk rasa dan daya tarik untuk generasi muda agar mau menjadi petani milenial atau petani muda gitu kali ya. Silakan dijawab Bapak. Terima kasih Mbak Wening. Nggak tahu ini Wening yang mana, karena di pertanian rekan kita juga ada Mbak Wening. Mudah-mudahan bukan itu yang bertanya. Kalau kita lihat usaha tani itu adalah usaha yang tak boleh bilang tahan banting. Kalau kita lihat kemarin di saat pandemi COVID-19, itu usaha yang eksis itu adalah pertanian. Karena pertanian ini adalah usaha yang harus dilakukan terus-menerus, harus dilakukan setiap saat karena berhubungan dengan perut manusia.
berhubungan dengan bahan pangan, berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, sehingga tidak bisa kita berhenti menanam. Kalau kita berhenti menanam berarti kita berhenti makan. Nah ini sehingga harus disadari oleh siapapun, oleh generasi muda, oleh para pelaku usaha tani, bahwa jangan pernah takut untuk berusaha tani, karena berusaha tani itu tidak mungkin akan tidak laku, mesti laku. Cuman masalah harga itu tergantung supply demand gitu ya. Tetapi kalau usaha tani tidak mungkin pasti laku, sehingga dalam berusaha tani perlu strategi khusus. Misalnya nanam cabai itu jangan sekali nanam berhenti, tidak seperti itu. Nanam cabai itu harus rutin. Jadi misalnya 3 bulan sekali nanam atau 2 bulan sekali nanam, terus nanam, sehingga ada kalanya panen harga bagus, ada kalanya panen harga sedengan, ada kalanya panen harga murah. Hitungannya adalah tiap tahun. Jadi analisis usaha taninya tahunan. Jangan sekali nanam kita hitung, rugi. Sekali nanam kita hitung, enggak. Jadi harus rutin. Harus rutin sehingga kita bisa dapat harga bagus, dapat harga sedengan, dan dapat harga kurang bagus. Saya kira itu untuk para generasi muda kita yang perlu diperhatikan adalah dalam berusaha tani rutinitas. Dengan rutinitas maka kita akan menciptakan ketelatenan. Dengan ketelatenan maka kita akan menciptakan satu usaha tani yang terkontrol, kemudian terukur, kemudian juga realistis begitu. Oke, jadi harus istiqomah gitu sebenarnya. Nah, itu istiqomah itu cara Kiai Asror istiqomah gitu. Menambahkan, Pak? Oke, boleh sekali Pak Asror, silakan. Terkait dengan pertanyaan dari Mbak Wening, bagaimana memupuk nggih? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaswan bahwa bertani itu urusan perut juga ngaten nggih. Sehingga kalau berhenti bertani nggih, tidak berhenti makan seperti itu. Pertanian juga itu menjadi satu-satunya sektor yang kalau kita bekerja di pertanian itu kita bercocok tanam, itu kalau kita masuk secara agama itu ada sebuah hadis ya yang kurang lebihnya menyatakan bahwa apa yang kita tanam kalau itu dicuri kemudian dimakan oleh hama, kemudian kita tidak panen seperti itu sudah dihitung sebagai sedekah. Berbeda dengan sektor yang lain mungkin di sektor seperti kita di sektor pegawai jasa atau pegawai, ketika kita tidak dibayar tidak dihitung sedekah kalau kita tidak mengikhlaskannya. Tapi kalau secara agama sektor pertanian itu ada sebuah hadis yang menyatakan kalau hasil dari pertanian kita itu tidak kita panen karena diambil orang atau dimakan oleh hama bahan penyakit, itu sudah dihitung sebagai sedekah. Jadi kalau kita orientasinya sampai ke akhirat ini satu-satunya ikhlas saja satu-satunya ladang betul, tapi jangan ini terus ditelan mentah-mentah, karena saya pernah menyampaikan di kelompok tani, saya sampaikan ini bahwa nek ngaten berarti nek tikus niku mboten usah perlu gorpoyokan Pak Asror, bukan seperti itu. Intinya upaya tetap ada tapi misal pun kita sudah berupaya kok hasil panen kita tidak bisa kita petik, itu insya Allah sudah dihitung sebagai sedekah. Jadi satu-satunya sektor yang hasil kerja kita kalau kita ikhlas itu dihitung sebagai sedekah. Jadi ini ada nilai lebihnya. Kalau misalnya tidak menghasilkan di dunia ya kita sudah menanam di akhirat gitu ya. Betul, Pak. Kemudian mungkin juga bisa ditambahkan bahwa ketika kita mulai niat berbisnis usaha tani, maka niatilah bahwa kita akan beraktivitas untuk menyediakan bahan pangan bagi seluruh umat manusia. Jadi kalau sudah diniati dengan kita akan menyediakan bahan pangan untuk mengisi perut orang, perut manusia, insya Allah itu akan menjadi ibadah. Dengan niat yang baik, insya Allah kedepannya juga akan menjadi baik. Jadi sekali lagi diniati saya berusaha tani untuk menyediakan makan bagi umat manusia gitu ya. Oke. Satu lagi nih pertanyaan sebelum kita tutup rumpun padi pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum, saya mau tanya kalau kolam saya ukuran 3x6
untuk ikan mujahir itu, semisal ikan ukuran besar 3 cm, maksimal diisi ikan berapa banyak, terus yang cocok pakai pakan apa? Ya mungkin ini agak melenceng sedikit tapi nggak apa-apa lah ya Pak ya. Nggak apa-apa, kebetulan saya di belakang rumah ada kolam sehingga saya tahu persisnya. Nah, secara teori memang ya harusnya 50 ekor per meter kubik air gitu ya. Tapi itu tergantung airnya apakah air tenang, apakah air deras dan lain sebagainya. Kemudian untuk pakannya kita tinggal tujuan usaha tani itu mau secara intensif betul. Perikanan itu misalnya beli pelet misalnya 781 atau apa gitu, itu yang banyak di toko-toko, atau kita akan menggunakan pakan kombinasi, artinya pakan alami yang kita ambil dari sisa-sisa ataupun limbah pertanian, misalnya sisa sayuran dan lain sebagainya, dikombinasikan dengan pelet misalnya. Itu dua hal pilihan itu. Sehingga kalau kolamnya ukuran berapa, 3x6, mungkin nanti tinggal kedalaman airnya berapa, kemudian volume air yang masuk itu berapa, apakah air termasuk air deras atau kolam tenang atau kolam hanya airnya cukup sedikit, sehingga bisa alternatifnya selain mujair juga bisa dengan lele dan lain sebagainya. Nah, jadi pakannya mau campuran antara sayuran dengan pelet atau murni pelet gitu ya. Yang penting adalah bagaimana pemilihan benih ikan itu harus betul-betul yang unggul, yang berkualitas, jangan benih asal-asalan. Karena kalau yang benihnya asal-asalan, bagaimanapun optimalnya makanan itu nanti kurang efisien dan kurang menguntungkan, begitu. Oke, nah terakhir ini pertanyaannya yang lain mungkin besok lagi di sesi yang berikutnya ya. Ada Mas Yatno di Wonosroyo Watu Malang, ini mungkin sekaligus jadi closing statement kali ya Pak ya. Mau tanya bagaimana cara bertani bisa sukses gitu. Terima kasih Mas Yatno di Wonosroyo ya Mbak. Ya Pak. Wonosroyo, kebetulan saya 6 tahun di Watu Malang sehingga saya hafal Wonosroyo, sekarang daerah Salak gitu ya. Yang penting adalah kuncinya yang pertama, bertani itu harus dengan perhitungan. Sebelum kita melangkah, gunakan perhitungan-perhitungan, analisis usaha tani, kemudian orientasi pasar. Berbisnis pertanian pun dalam hal pemasarannya tidak berbeda dengan yang lain. Jadi kita cari mau dijual kemana, yang beli siapa, berapa harganya, butuh berapa, kapan waktunya. Nah itu kalau kita berbisnis pertanian, 6 prinsip itu harus betul-betul dipegang. Jadi jangan asal nanam sementara kita tidak tahu mau jual ke siapa, kemudian mau jual berapa dan sebagainya. Kemudian pesan saya kepada para petani, baik itu petani pemula maupun para generasi muda kita, kalau mau bertani gunakan ataupun lakukan sesuai dengan permintaan pasar. Nah, kemudian permintaan pasar itu harus kita pegang betul. Jadi kerjasama pemasaran itu suatu hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh setiap petani. Jangan sampai petani panen bingung, oh saya mau jual kemana. Nah ini, kalau harga itu memang kita tidak bisa seperti orang buat di industri ditentukan ada HET dan sebagainya, karena hukum pasar supply demand tetap berlaku. Nah, pintar-pintarlah mencari strategi waktu. Strategi waktu sekarang mungkin bisa menanam komoditas A walaupun di luar musim bisa menghasilkan dengan baik, tetapi dengan harga yang baik. Saya kira itu jadi para petani sekali lagi sebelum terjun ke dunia usaha tani yang skala ekonomi atau skala bisnis, perhitungkan pasar, bagaimana, di mana, siapa, kapan, berapa, termasuk berapa harganya. Saya kira itu. Kemudian yang terakhir saya menghimbau kepada rekan-rekan penyuluh pertanian se-Kabupaten Wonosobo, mari kita gandeng generasi muda kita supaya tertarik ke dunia pertanian. Caranya adalah mari kita beri contoh mereka.
Sekarang sudah bukan eranya lagi kita hanya bicara, tapi kita tidak memberi contoh. Mari kita kerjasama dengan mereka. Kita punya teknologi, mungkin mereka punya uang, punya kemauan. Mari kita gandeng bersama, gandeng tangan bersama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan rekan-rekan di lapangan nanti bisa mengikutinya, bisa melaksanakan, sehingga para generasi muda kita dari tahun ke tahun semakin bertambah yang akan terjun ke dunia pertanian. Oke, dan yang terakhir nih closing statement, silahkan bagaimana mungkin terkait dengan regenerasi petani, harapan atau mungkin ada solusi, misi dan visi dan misinya seperti apa, silahkan. Terima kasih Mbak. Bahwa regenerasi petani ini itu bukan tanggung jawab murni pemerintah, bukan, tapi itu juga petani itu sendiri juga harus bisa meregenerasi dirinya sendiri. Jadi agar berimbang ini harus tanggung jawabnya dibagi dua. Pemerintah pun ada upayanya, kemudian petani pun ada upayanya. Dari pemerintah upaya sudah banyak yang dilakukan, dari mekanisasi, kemudian pelatihan, fasilitasi, magang, dan juga beasiswa untuk yang mau belajar di perguruan tinggi di Fakultas Pertanian juga ada fasilitas dari pemerintah. Kemudian menurut saya juga upaya dari petani juga harus ada, karena melihat dari Quran surat Ar-Rod itu juga menyebutkan bahwa untuk merubah nasib suatu kaum, maka kaum itu harus merubah dirinya sendiri. Yang bisa dilakukan oleh petani, beberapa diantaranya adalah petani itu memperbaiki sistem usaha taninya, sehingga dengan memberi contoh sistem usaha tani yang baik, maka secara ekonomi akan menguntungkan, sehingga dengan sendirinya petani muda akan tertarik. Kemudian yang kedua, memberi kepercayaan berusaha tani kepada generasi muda. Jadi ada kalanya ketika anak dari petani tertarik sebetulnya untuk terjun ke pertanian, tapi oleh orang tuanya biasanya dicegah dulu. Rusah melu-melu tani rekasa. Nah, ini sebetulnya juga menjadi kebiasaan yang tidak untuk dilanjutkan seperti itu. Jadi diberi kepercayaan. Kemudian yang ketiga, memberi fasilitasi pendidikan, monggo beasiswa yang gratis dari pemerintah untuk masuk ke Fakultas Pertanian atau di kita ada Polbangtan, itu silahkan dimanfaatkan. Kemudian yang keempat, mengenalkan pertanian melalui dari subsektor OFAM-nya, dari pemasaran hasil, pengolahan ataupun dari sarana produksinya. Kemudian memberi penekanan juga bahwa petani itu adalah profesi yang mulia sebagai pengusaha. Kemudian yang keenam, tadi saya juga sudah sampaikan bahwa kita bertani kalau hanya orientasinya dunia tidak masuk, tapi kalau kita sampai ke orientasi di akhirat, insya Allah dari secara agama, petani itu merupakan subsektor yang bisa insya Allah dicatat sebagai sedekah ketika hasil panen kita tidak kita petik. Kurang lebih seperti itu Mbak. Jadi upaya dari petani pun untuk regenerasi petani harus ada, jadi tidak menjadi mutlak urusan pemerintah. Jadi petani pun harus meregenerasi dirinya sendiri. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih sekali dan semoga tadi pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab. Masih ada pertanyaan lagi, kita simpan untuk episode dan edisi selanjutnya ya. Terima kasih sekali ini untuk narasumber kita Pak Kaswan dan juga Pak Asror. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Dan Mitra Pesona jangan lewatkan juga Rumpun Padi. Terima kasih untuk yang sudah gabung di kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi di acara yang sama di lain kesempatan, pastinya hanya di 92,1 FM Radio Pesona. Selalu ada untuk Anda, kali ini di sajian Rumpun Padi, rumpi untuk pangan, pertanian dan perikanan Indonesia. Dan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa.